Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber yang berbahagia, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya dan serta murah rezekinya. Nah, kali ini admin melanjutkan kembali novel dengan judul Ayah Tiri, memasuki episode ke-9 dengan judul Nomor Misterius. Namun ada baiknya untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan nantinya apabila sudah tayang episode terbaru. Terima kasih. Buku diari merah jambu itu pun basah oleh air mata. Apapun yang sedang kurasakan saat ini, kutumpahkan saja semuanya di sana. Ingin rasanya teriak sekencang-kencangnya agar mengurai sesak di dada. Tapi rasanya nggak mungkin. Bisa-bisa aku dianggap gila jika benar-benar melakukannya. Suara ketukan di pintu menghentikan isakku. Kusuka kedua sudut mataku yang basah oleh keringat dan air mata. Ku masukkan kembali diari itu ke dalam lemari biru dekat rak TV. Lia, kamu kenapa? Gita terkejut melihat wajah dan jilbabku yang mungkin agak berantakan. Aku belum sempat cuci muka saat membukakan pintu untuknya. Ada masalah? Tanyanya lagi. Kupersilahkan dia masuk ke kamar, duduk di tempat tidur, mengamati gerak-gerikku tanpa berkedip. Aku masih diam, tak menjawab pertanyaannya. Selama ini kamu memang selalu tertutup, Lia. Aku pun bisa memakluminya. Mungkin kamu memang tak ingin menceritakan masalahmu padaku. Tapi kali ini kulihat kamu sangat kacau. Tangismu terdengar sampai kamarku. Tak biasanya kamu seperti itu. Aku menoleh cepat. Dia mengangguk mengiyakan ucapannya. Aku tak menyangka jika isakku kali ini bisa terdengar sampai ke kamarnya. Untung saat ini agak sepi. Mungkin teman-teman yang lain masih keluar cari makan atau cari angin. Kalau tidak, mereka pasti kepo juga, sama seperti kita saat ini. Ayolah cerita, aku siap menjadi pendengar setiamu, ucapnya kembali meyakinkan. Aku masih menyeka kedua sudut mataku yang basah. Ku pencet-pencet handphone sekenanya. Kadang kita juga butuh seseorang untuk mengungkapkan perasaan, setidaknya biar beban sedikit berkurang, biar gak bisulan. Seketika aku terkekeh mendengar ucapannya. Dia menoleh cepat. Lah, emang iya. Kalau mikir terus lama-lama jerawatan dan bisulan. Cibirnya lagi. Mungkin dia benar. Aku butuh seseorang untuk tempat berkeluh kesah, agar aku tak terus-terusan merasa sendirian. Kuceritakan sedikit tentang masalahku dengan ibu dan ayah tiriku. Tak kusangka air matanya meleleh. Lia, aku bangga punya teman sepertimu. Kamu hebat bisa melewati ini semua sendirian. Aku tak tahu bagaimana perasaanmu, bagaimana sakitnya memiliki ayah tiri sepertinya, karena selama ini aku cukup bangga dan bahagia memiliki bapak yang penyayang dan tanggung jawab. Maafkan aku ya, aku sering menceritakan sosok bapakku sama kamu. Pasti kamu sangat sedih saat aku menceritakan itu semua. Dia memelukku lagi, menepuk-nepuk pundakku pelan dan mengambilkan tisu untuk menyeka air mataku yang tak beraturan. Enggak kok Git, justru aku beruntung bisa mendengar langsung darimu bagaimana sosok bapakmu itu. Setidaknya bisa mematahkan keyakinanku bahwa semua laki-laki itu sama buruknya. Banyak laki-laki baik, Lia. Aku yakin kalau kamu akan mendapatkannya, ucapnya lagi penuh keyakinan. Mungkinkah aku akan mendapatkan sosok laki-laki yang baik itu? Kapan? Di mana? Sementara yang kulihat dari sekian laki-laki yang mendekatiku selama ini masih belum bisa kukatakan baik. Bukankah baik yang paling utama adalah baik agama dan akhlaknya? Bukan baik untuk urusan pekerjaan dan pendidikannya? Handphoneku kembali berdering. Tanda ada chat masuk dari aplikasi hijau itu. Aku boleh main ke kosmu, Lia? Kok nggak dibalas ya, Lia? Sekali lagi maaf kalau lancang. Lagi-lagi dari nomor misterius itu. Dia masih saja menyembunyikan jati dirinya. Baiklah, aku juga nggak akan bertanya, nggak akan membalas pesannya juga.
Kulihat dia mengetik lagi, lama sekali. Kutunggu tak muncul-muncul chatnya. Mungkin ketik hapus seperti yang biasa kulakukan. Sampai akhirnya gagal mengirim pesan. Aku boleh telepon ya? Sebelum kubalas, terlihat nomor itu muncul di layar. Sampai 3 kali berdering, aku tak juga mengangkat. Gita yang masih sibuk telepon dengan tunangannya mengerutkan alis ke arahku. Aku hanya mengangkat bahu pelan. Tolong angkat ya Lia, biar kamu tahu siapa aku. Kubaca lagi chat darinya. Tak berselang lama panggilan itu muncul kembali. Siapa sih? Penasaranku memuncak. Kubalas saja chatnya. Mas Adit ya, ganti nomor. Chat checklist 2 berwarna hijau, pertanda dia sudah membacanya. Namun tak jua ada tanda-tanda mengetik. Aku masih menunggu. Jangan-jangan dugaanku benar, dia memang Mas Adit. Hanya dia yang sering gonta-ganti nomor dengan alasan bosan. Padahal boleh jadi karena tak mau diganggu oleh mantan-mantannya. Mantan yang entah keberapa. Beneran Mas Adit kan nih? Ngaku deh. Balasku lagi. Dia masih tak mengetik. Kenapa jadi balas-balasan gini? Ah, bodohnya aku. Harusnya memang tak perlu kubalas tadi. Kugeletakkan handphone begitu saja di atas lemari biru. Kususul Gita keluar kamar. Makan yuk, lapar nih, ajaknya pelan. Kulihat jarum jam menunjuk angka 4. Pantes lapar, aku juga belum makan siang. Terlalu sibuk dengan tangis dan buku diariku sampai lupa makan siang. Handphoneku berdering lagi. Untuk kesekian kalinya kulihat nomor misterius itu lagi. Ah, sudahlah. Abaikan saja nomor gak jelas itu. Menjadi orang yang gak kepoan dan agak cuek memang perlu. Handphone bunyi mulu. Dari siapa sih Lia? Tanya Gita penasaran. Sama sepertiku, aku pun sebenarnya penasaran. Hanya saja pura-pura cuek. Gak tahu, nomor baru, gak ada namanya. Jawabku cepat. Diangkatlah biar tahu siapa yang nelpon. Biarin Git, aku chat aja gak dibales. Ngapain sibuk nelpon? Jawabku menahan kesal. Cie, pemuja rahasia kali. Ledeknya kemudian sambil mencubit pelan lengan kiriku yang tertutup kaos panjang. Alah, kebanyakan nonton FTV kamu tuh. Tapi penasaran kan? Dia mengangkat-angkat kedua alisnya sambil mencibir kecil. Kamu juga kepoan? Jawabku asal. Kalau aku jadi kamu langsung ku angkat aja. Nggak pakai ribet daripada bisulan karena penasaran. Bisul mulu bahasnya. Jangan-jangan kamu sering bisulan ya? Dia terbahak mendengar pertanyaanku. Aku nggak bisulan lah. Kan kalau penasaran aku langsung cas bisus aja, nggak aku tahan-tahan. Dia kembali terbahak, mencubit pipiku pelan. Benar kata Gita. Apa aku angkat saja telepon itu? Tapi... Keluar yuk ah, lapar nih, ajaknya lagi. Ku ambil dompet ungu dari atas lemari. Nomor itu masih muncul di layar, biarkan saja sampai dia bosan. Nah, demikian tadi keseluruhan kisah di episode ke-9 novel dengan judul Ayah Tiri. Bagaimana kisah kelanjutannya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.